AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu di materi yang baru. Kali ini kita akan membahas terkait teori komputasi. Dan di pertemuan pertama ini, kita akan membahas terkait konsep bahasa dan otomata. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah definisinya. Teori otomata itu berkaitan dengan definisi dan properti dari model-model matematika komputasi. Model pertama disebut dengan finite automata yang dapat digunakan dalam text processing, compiler, dan hardware design. Lalu model lainnya yang disebut dengan context-free grammar yang digunakan dalam bahasa pemrograman dan artificial intelligence. Model yang lainnya disebut juga dengan Turing Machine berdasarkan penemunya yaitu Alan Turing yang saat ini sedang banyak diteliti. Jadi sekarang banyak pengembangannya terkait Turing Machine ini, di mana teori komputabilitas dan kompleksitas komputasi memerlukan definisi yang tepat mengenai komputasinya. Ini adalah konsep bahasa dari automata, di mana tata bahasa merupakan kumpulan dari himpunan yang berisi variabel dengan simbol V, terminal dengan simbol T, simbol awal dengan simbol S yang mewakili dari start, lalu juga ada aturan produksi yang menggunakan simbol P atau dari kata production. Sehingga tata bahasa G disebut atau bisa dinyatakan dengan G itu berisi dengan himpunan V, T, S, dan P, di mana V adalah variabel, di mana variabel adalah simbol yang masih dapat diturunkan. Jadi dari variabel ini dia bisa menurunkan ke nilai-nilai berikutnya. Tetapi jika kita memiliki terminal, maka terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan kembali. Jadi terminal ini bersifat final. Lalu ada S. S itu merupakan simbol dari nilai startnya, start dari proses produksi kita atau proses finite automata nanti. Lalu juga ada P atau aturan produksi yang dinyatakan dengan alpha menurunkan beta, di mana tandanya adalah tanda panah ke kanan untuk mendefinisikan menurunkan. Seperti yang dijelaskan tadi, ada variabel dan terminal, sehingga bisa kita simpulkan karena aturan produksi itu alpha menurunkan beta, sehingga alpha itu harus diisi oleh variabel karena yang bisa diturunkan adalah simbol variabel, sedangkan terminal tidak bisa. Tetapi jika beta, itu memungkinkan kita menggunakan kombinasi. Bisa ada variabel atau terminal. Di mana sebagai catatan, penulisan variabel itu disimbolkan dengan huruf besar semua atau kapital atau uppercase. Sedangkan terminal disimbolkan dengan huruf kecil. Lalu alpha yang bisa diturunkan akan mengisi ruas kiri, sedangkan beta yang merupakan turunan dari alpha akan mengisi ruas kanan. Di mana ada hierarkinya dari bahasa yang akan kita pelajari. Ini adalah tingkatan bahasa menurut Chomsky atau disebut dengan hierarki Chomsky, di mana yang pertama ada kelas bahasa reguler, di mana mesin otomata yang digunakan adalah finite state automata. Lalu ada batasan aturan produksinya, kita akan jelaskan detailnya nanti. Lalu juga ada bahasa bebas konteks, di mana mesin otomata yang digunakan adalah push down automata atau PDA. Lalu juga ada konteks sensitif yang menggunakan mesin automata LBA, Linear Bounded Automata. Dan yang terakhir ada bahasa alami yang sekarang banyak dikembangkan, di mana tidak ada batasan aturan produksi dan mesin otomata yang dikembangkan adalah menggunakan mesin Turing. Dari hierarki tersebut terdapat catatan, di mana yang perlu kita pahami adalah dari aturan produksi akan ada beberapa pemahaman atau definisi. Yang pertama adalah panjang ruas kiri. Panjang ruas kiri itu adalah banyaknya simbol yang ada di ruas kiri. Sedangkan panjang ruas kanan adalah banyaknya simbol
yang ada di ruas kanan. Sebagai contoh, variabel A menurunkan A, B, C, D. Sehingga panjang ruas kiri bisa kita definisikan adalah 1. Karena di ruas kiri kita hanya memiliki satu simbol, yaitu variabel yang menggunakan simbol A. Sedangkan panjang ruas kanan akan berisikan 4 simbol, sehingga panjang ruas kanan adalah 4. Karena di situ terdapat 2 terminal, yaitu A dan D, dan juga ada 2 variabel, yaitu B dan C. Jadi perlu diingat ya, penulisan huruf kapital berarti variabel, huruf kecil atau lowercase berarti terminal. Juga ada tata bahasa bebas konteks sama dengan konteks free grammar, dan juga ada bahasa alami yang biasanya disebut dengan natural language. Kali ini kita akan melihat langsung terkait bagaimana contoh penulisan dari masing-masing bahasa, baik itu reguler, bebas konteks, ataupun sensitif. Kita mulai dari reguler. Baik, ini adalah contoh dari bahasa reguler, di mana bisa kita lihat di sisi kiri ini ada aturan. Aturannya adalah ruas kiri atau yang bisa diturunkan harus berisi satu simbol variabel. Dan ruas kanannya yang merupakan turunannya maksimal memiliki satu simbol variabel. Dan variabel tersebut harus diletakkan di posisi paling kanan. Sehingga bisa saja memiliki, bisa saja tidak memiliki. Yang penting maksimal satu simbol variabel di ruas kanan. Kita lihat contohnya satu persatu. Di mana ada A menurunkan AB. Apakah aturan produksi ini adalah bahasa reguler? Tentu iya. Kenapa? Karena kita bisa lihat ruas kirinya merupakan simbol variabel karena ditulis dengan kapital. Dan ruas kanan memiliki 2 simbol, yaitu satu terminal dan satu variabel. Maka memasuki atau mengikuti aturan. Hanya saja pertanyaannya variabelnya ada di posisi paling kanan. Karena B ada di posisi paling kanan, maka bisa kita nyatakan ini adalah kelas bahasa reguler. Berikutnya adalah A menurunkan A. Apakah ini kelas bahasa reguler? Ini merupakan kelas bahasa reguler. Kenapa? Karena kita bisa lihat di ruas kiri ada satu simbol, yaitu variabel karena ditulis dengan kapital. Lalu di ruas kanan hanya ada satu terminal. Pertanyaannya apakah mengikuti aturan? Iya, karena lihat, aturannya adalah maksimal memiliki satu simbol variabel dan diletakkan di posisi kanan. Jadi tidak ada aturan terkait penulisan terminal. Karena ini yang dituliskan terminal, karena dituliskan dengan lowercase, maka ini masuk kepada kelas bahasa reguler. Berikutnya, A menurunkan AB. Kita lihat apakah ini termasuk dalam kelas bahasa reguler. Kita lihat dari ruas kiri. Ruas kiri itu harus satu simbol variabel. Sedangkan pada aturan produksi ini yang dituliskan adalah terminal. Karena A-nya dituliskan dengan lowercase. Dari sisi atau ruas kiri pun sudah bisa dinyatakan bahwa bukan merupakan kelas bahasa reguler. Lalu berikutnya, A menurunkan BA. Kita lihat satu persatu ruas kiri. Apakah memenuhi syarat? Memenuhi syarat karena satu simbol variabel. Lalu ruas kanan kita lihat terdiri dari 2 simbol. Satu variabel dan satu terminal. Apakah masuk ke aturan satu variabel? Iya. Tapi ternyata tata letaknya ada di kiri. Sedangkan aturannya harus berada di paling kanan atau di paling ujung. Sehingga tidak masuk ke dalam kelas bahasa reguler. Lalu berikutnya, A menurunkan A, B, C. Kita identifikasi satu persatu. Ruas kiri memenuhi syarat, ruas kanan
Ternyata di sini ruas kanannya memiliki dua variabel. Karena syaratnya hanya maksimal satu, berarti ini tidak masuk ke dalam kelas bahasa reguler. Berikutnya, AB menurunkan AB. Kita cek lagi karena ruas kanannya sudah tidak memenuhi syarat karena aturannya adalah satu simbol variabel untuk ruas kiri, ruas kiri, maka untuk aturan produksi ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai kelas bahasa reguler karena ruas kiri memiliki dua simbol variabel. Itu adalah terkait penulisan bahasa reguler. Berikutnya adalah penulisan bebas konteks. Untuk bebas konteks, aturannya lebih simpel, karena yang dilihat hanya ruas kiri saja, memiliki satu simbol variabel. Ruas kanan tidak diatur. Kita lihat satu persatu, A menurunkan AB, karena ruas kirinya satu simbol variabel, maka sudah pasti masuk ke kelas bahasa bebas konteks. Berikutnya, A menurunkan A. Ruas kiri, apakah satu simbol variabel? Iya, berarti dia merupakan kelas bahasa bebas konteks. Berikutnya adalah A menurunkan BA. Kita cek lagi ruas kiri, karena ruas kirinya benar merupakan satu simbol variabel, maka masuk ke kelas bahasa bebas konteks. Lalu yang berikutnya, A menurunkan A, B, C. Ini pun akan masuk ke dalam kelas bahasa bebas konteks karena di ruas kiri hanya memiliki satu simbol variabel. Lalu berikutnya, A menurunkan AB. Di sini kita bisa lihat bahwa di ruas kiri ini bukan variabel, tetapi terminal karena dituliskan dengan lowercase, sehingga sudah dipastikan bukan merupakan kelas bahasa reguler. Berikutnya, AB menurunkan AB. Karena aturannya hanya satu simbol variabel, dan di sini ruas kirinya memiliki dua simbol variabel, maka sudah bisa dipastikan bukan merupakan kelas bahasa reguler. Kelas bahasa bebas konteks, maaf, ada salah penulisan. Baik, berikutnya adalah sensitif. Dimana kalau sensitif itu aturannya adalah terkait ruas kiri dan ruas kanan. Aturannya panjang ruas kiri harus lebih kecil sama dengan panjang ruas kanan. Jadi tidak boleh lebih besar. Dan ruas kiri harus memiliki paling sedikit satu simbol variabel. Jadi ruas kiri itu harus memiliki simbol variabel, tidak boleh tidak. Sehingga kita akan menguji satu persatu. Aturan produksi ini, apakah ini merupakan kelas bahasa sensitif? Iya. Kenapa? Karena kita lihat panjang ruas kiri 1, panjang ruas kanan 2. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka masuk ke aturan yang pertama. Dan karena ruas kiri memiliki satu simbol variabel, maka sudah memasuki atau sesuai dengan syarat dan aturan ruas kiri harus memiliki satu simbol variabel. Maka masuk ke kelas bahasa konteks sensitif. Lalu berikutnya adalah A menurunkan A. Apakah masuk? Kita lihat ruas kiri 1, ruas kanan 1. Berarti 1 sama dengan 1. Sedangkan aturannya selama ruas kiri lebih kecil sama dengan panjang ruas kanan. Sehingga ini pun masuk. Dan kita lihat ruas kiri memiliki satu simbol variabel. Berarti masuk ke dalam kelas bahasa konteks sensitif. Berikutnya adalah AB menurunkan A, B, C. AB atau ruas kiri panjangnya 2. Sedangkan ruas kanan ABC panjangnya 3. Berarti
secara panjang ruas sudah memenuhi syarat. Kita lihat lagi simbolnya, apakah minimal satu variabel terpenuhi, karena di sini ada dua, berarti terpenuhi, sehingga aturan produksi ini adalah kelas bahasa konteks sensitif. Lalu, berikutnya, AB menurunkan BAC. Panjang ruas kiri 2, panjang ruas kanan 3. Berarti 2 lebih kecil dari 3 memenuhi syarat. Lalu kita lihat ruas kirinya, terdapat satu variabel dan satu terminal sehingga memenuhi syarat sebagai kelas bahasa konteks sensitif. Berikutnya adalah ABC menurunkan AB. Panjang ruas kiri 3, panjang ruas kanan 2. Sehingga 3 lebih besar dari 2. Kiri lebih besar dari 2, apakah memenuhi syarat? Tidak. Sehingga sudah jelas bukan merupakan kelas bahasa konteks sensitif. Berikutnya adalah AB menurunkan ABCD. Kita lihat panjang ruasnya, yang kiri 2, yang kanan 4, berarti 2 lebih kecil dari 4, memenuhi syarat. Tapi sayangnya, yang ada di ruas kiri itu simbolnya terminal semua. Tidak ada variabel, sedangkan syaratnya adalah minimal memiliki satu simbol variabel. Sehingga bukan merupakan kelas bahasa konteks sensitif. Itu adalah aturan penulisan dari reguler, konteks, dan sensitif. Di mana mekanisme dari kerja otomata itu adalah otomata akan menerima inputan berupa bahasa yang baru saja kita bahas dan nanti akan diproses, baik itu menggunakan finite state, otomata, atau pushdown otomata, atau mesin Turing, di mana dari proses otomata itu kita bisa mengklasifikasikan apakah diterima atau ditolak. Atau lebih detailnya adalah kerja otomata itu adalah terdiri atas sejumlah state berhingga yang dianggap sebagai memori mesin. Input merupakan bahasa yang harus dikenali oleh mesin, oleh karena itu harus mengikuti aturan bahasanya. Lalu membuat keputusan yang mengindikasikan sebuah input diterima atau tidak berdasarkan hasil akhir proses otomatanya dan dapat digunakan untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh aturan bahasa itu sendiri. Sehingga kita bisa diklasifikasikan apakah diterima atau ditolak. Itu adalah materi pertama terkait bahasa dan otomata. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.